Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita gocek. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Kelas podcast lagi. Lagi bagi hadiah, lagi bagi ilmu. Mantap. Waduh, teman-teman masih standby di sini ya, dan juga di segmen kali ini, kita masih ada Iyas Lawrence dan satu bintang tamu yang kayaknya spesial banget nih hari ini nih. Iya, makanya kita ayo semangat lagi. Wow. Dan jadi, Aga Gonzaga hari ini atau di sesi ini kita mau ngapain lagi? Kita mau ngobrol-ngobrol nanti sama Iyas Lawrence dan juga mau ngumumin ya pemenang yang kemarin competitionnya kita udah umumin di seminggu ke belakang. Betul, dan yang ikut ada 80 peserta. Gokil, keren banget. Emang jurinya ya mendengarkan satu demi satu podcast yang teman-teman sampai mau muntah saya. Wow, tapi seneng loh kita dengerin podcast teman-teman nih. Gila, inspirasi banget. Betul. Dari yang medok ada, dari yang Padang ada yang silat tuh antara kakak dan adik ada. Bener, ada yang kayak lagi baca doa ada. Ada ya. Sampai takut. Panas. Terus kita juga akan ada lagi nih untuk penanya terpilih yang nanti misalnya nanya dapat hadiah saldo GoPay sebesar Rp50.000. Gokil, keren ya. Kita tuh kayak bagi-bagi saldo GoPay terus gitu ya. Iya. Kenapa nggak sekali-sekali OVO gitu ya dibaginya ya? Nggak tahu deh saya, mungkin sama kali Pak. Enggak ada begitu. Jangan bikin takut. Terus juga murid yang paling aktif nih dari awal sampai nanti di akhir acara akan mendapatkan headphone Audio Technica. Mantap. Untuk 3 orang pemenang. Yes, jadi buat teman-teman yang masih ada di sini ya, di kelas podcast lagi ini, ayo semangat lagi. Yes, semangat lagi karena kita akan makan mie goreng lagi. Wah, mantap, karena Indomie mengajak kita semua agar tetap semangat walaupun kita harus stay di rumah aja dengan rangkaian produk Indomie goreng nih. Nah, ini ada 3 nih ya. Ada mie goreng ayam geprek, habis ayam geprek, terus ada mie goreng Aceh. Betul. Juga ada mie goreng rendang. Mantap. Ketiga varian Indomie ini tentunya bikin jalanin hari kita lebih semangat lagi walaupun kita tetap di rumah aja. Yuk kita makan, bagaimana? Boleh dong. Ini part yang paling aku suka. Iya, aku paling suka makan-makan. Apalagi makan Indomie goreng Aceh. Aku mie goreng rendang. Ini dari kemarin mie goreng Aceh yang gue suka. Kenapa emangnya? Cocok di lidah gue. Jadi kayak mau langsung menari saman ya? Oh iya benar. Itu di IG story kemarin. Iya. Jangan hilang dong. Nih. Sorry ya. Nih, ini mie goreng rendang ya, varian mie goreng rendang. Ini rasanya kayak mie goreng Aceh yang kalau misalnya kita makan. Iya. Mengulang. Kenapa? Enggak. Kalau ini rasanya kayak rendang asli. Kayak rendang asli. Enak ya? Rendang masakan uni tetangga gue, orang Padang asli. Sumpah ini asli banget rendangnya. Asli banget. Nah, biar teman-teman tetap semangat untuk kelas hari ini, kalian bisa langsung pesen aja nih di Smile Ads yang ada di sebelah mana nih? Oh, nih. Ya, ada di situ sampingnya lah ya. Aga nanti ada di muncul. Tinggal beli di situ biar bisa makan mie goreng rendang, mie goreng Aceh sama mie goreng ayam gepreknya bareng-bareng sama kita. Bener, biar kita semangat lagi kita nyanyikan anthem kita hari ini. 1, 2, 3. Indomie seleraku. Tahan ya, agak dong. melenceng gue dari kemarin. Live ada sesi nyanyi bareng. Iya, nadanya selalu ini ya. Salah, maaf ya. Tapi sebelum kita memanggil Reza Candika dan juga Iyas Lawrence, gue juga mau ngucapin untuk ini Radio Kampus. Oh, ada kerjasama sama Radio Kampus iya, ya? Ada Radio Merci Buana Jakarta, ada Radio Frost FM Universitas Sahid Jakarta, ada The 24 Station Radio Universitas Islam Bandung, ada Fiesta Radio UNS Solo, ada Radio UMN Jakarta, ada Radio UMN
Jakarta lupa 2 kali, ada Ikom FM UPI Bandung, juga ada klub Yufon Radio Jakarta. Keren, UMN disebut 2 kali karena dia memberikan promonya banyak banget ya. Iya betul, dan kita pernah juga ke UMN juga. Mantap. Ngisi podcast di sana. Yoi, dan sekarang yuk kita panggil aja yuk Iyas Lawrence lagi. Hai Iyas. Yes, Profesor. Profesor, sudah standby. Selamat malam. Oh, enak ya di rumah ya. Dan satu lagi kita panggilin enak ya. dong. Satu Makanya lagi pinter-pinteran ini sih win-win solution aja sama Nurul kontaknya gitu. Oke, dan ini dia Pinter-pinteran satu lagi dealing. ya. Sudah datang di studio kita dan ada, gue tahu ini pekerjaannya sebagai chef yang bikin ini varian mie goreng Aceh. Wow. Ini Dia yang bikin? Dia. Oke. Ini dia Reza Candika. Oh, Guys. Ilala mbak mana? Oh, nggak ada yang lanjutin. Saya doang yang kerja. Nggak tahu saya. Guys, sorry. Sebelum kita mulai, boleh tepuk tangan dulu nggak sih? Temen saya nih ada yang masuk AMI Awards loh. Wow. Untuk kategori apa ya? Nggak baca ya. Nggak baca briefing. Saya juga masih bingung sih, tapi terima kasih untuk kami awards. Maksud saya pendatang baru terbaik. Maksud saya kan saya sama Renda ini semacam MC dan fotografer gitu. Jadi terima kasih udah ya dukung karya kami. Tapi kita nggak mau ngomongin seputar karya yang sampai kapan itu. Kita ngobrolin seputar Iyas yuk, kayaknya seru deh. Saya gini, Iyas tuh udah berapa kali ya diundang di Ini sini? ketiga kalinya. Ketiga kali. Ketiga kalinya, order iya. sama Gue Iyas. yakin budgetnya pasti mahal banget sampai dia nggak bisa datang ke sini. Bener. Iya kan? Iya. Udah mahal banget. Ini adalah hal paling gue takutin ketika gue harus satu frame sama Reza Candika. Demi Allah, ini hal paling gue takutin. Gini, maksudnya kan udah mahal banget nih. Bener. Dan udah di rumah aja. Iya. Boleh lah lightingnya jangan kayak kok pakai kamera VGA atau gimana gitu ya nggak sih? Maksudnya boleh lah dibeli-beli ring light gitu loh. Biar cahayanya nggak kayak lagi di kok kayak kontrakan banget gitu. Padahal kan profesor yang sudah 3 kali memberikan ilmu Yes, kepada betul. pemirsa yang ada di sini. Gimana saudara Iyas? Iya. Enggak, gua nggak mau komentar. Gua tahu gua akan dipojokin sama Reza Candika, jadi gua menerima aja. Udah, gue itu doang. Jadi gue dari keluarga gue minta maaf gua nggak punya ring light ya. Terima kasih. Enak banget ya dengan hordennya yang horden lurah ya kan. Sedikit ada dikasih apresiasi di belakang. Bener, tuh, ada penghargaan piagam. Iyas ya. Iya. Orangnya congkak. Orang. Emang orangnya dia terkenal congkak Betul. dengan gaya bahasanya yang kebarat-baratan itu kan. In English In ya. English gitu. Padahal, Iya. padahal Iyasnya. Tambun forever. Tambun forever. Iya. Vacation. Di Tambun kita Ciputat. Anda mana? Cibinong. Oh, Cibinong Anda? Sahabatnya Bekasi. Oh, Tapi yang masih ada di Bekasi. sini daerah-daerah eksotis ya. Gak ada yang kayak Menteng. Kuningan. Ya, nggak ada. Pondok Indah, Nggak gitu nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya emang lah orang-orang kerja keras kan. Iya bener. Ketahuan. Yang di Pondok Indah Panglima Polim nggak seperti ini. Ya, dia lagi nyiram-nyiram Monstera. Kalau kita mah di sini aja, iya kan? Kerja ya pandemi ya Pak ya. Apa kabar Reza? Ya, hari-hari aja Kak, alhamdulillah. Terima kasih udah diundang di sini ya. Iya, kemarin ketemu ya di G-Live ya. Iya kemarin. Yang Kenapa tertahan ya? Saya lagi tertegun kayak, aduh, kira-kira saya bisa nggak ya ngasih ilmu seberat Iyas Lawrence? Wah. pressure ya. Tunggu. Pressure. Reza tuh gitu, kalau lagi akan ada dead air atau jeda gitu, ya yuk ada waktu nih untuk ngecengin Iyas. Bisa deh. Gue nggak Gitu ngecengin, maksud gue Iyas tuh banyak banget kalimat-kalimat yang keluar dari bibirnya, Bener. dijadikan quote, lalu diberikan hashtag word gitu kan? Iya. Maksud gue bisa nggak ya kira-kira kayak gitu Yas? Doain ya Yas, thank Keren you. loh. Apalagi tadi di segmen sebelumnya Iya. kita ada challenge kan. Iyas tuh interview Tara Budiman on the spot. Belum ada briefing. Gokil ya. Kita akan tanya-tanya soal teknik interview dan kolaborasi nih sama. Bingung? Nggak ada habisnya prestasinya Iyas ya? Iya kan? Bingung banget sih. Gokil. Ya. Tadi ada momen ngebahas tentang pansos ya kan? Terus kan Apa, konteksnya pansos? negatif nih. Apaan? Pansos. Pansos. Oh pansos.
kalau gue tadi jujur, pansos gue yang ngebantu gue 100% adalah Reza Candika. Tanpa Reza Candika gue nggak mungkin duduk sini dengan kontak-kontak yang dia Biasa ya? kasih. Iya, standar aja ya. Standar ya. Standar aja sih menurut Iya. gua. Lanjut aja yuk. Lanjut Dia aja mau ngapain yuk. sih sekarang? Yuk, lanjut Kita aja tuh yuk. ngomongin soal Ah, kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Lo udah pernah kolaborasi? Hari ini sama lo di Oh iya, malam ini ya. Malam ini kan. Oh iya juga. Tapi kan kalau Iyas kan kayak masternya kolaborasi kan, setiap podcastnya dia sama artis-artis nama gede gitu. Iya. Nggak perlu, maksud gue udah nggak perlu dikasih tahu lagi ya. Kemarin juga sempet teaser tuh ada kaosnya Magna Talks. Ih banyak banget yang Iya. kolaborasi sama dia. Nah. Iya nggak? Sampai kecil-kecil banget, sampai nggak kelihatan saking banyaknya. Karena pengen dimasukin ke dalam satu kaos. Jangan lupa dibeli ya guys. Iya. Happy gue ya hari ini ya. Pengennya diundang di Magna Talks ya. Iya ya. Kita dengerin Iyas ngomong dulu yuk, kayak kita kasih pertanyaan-pertanyaan agak berat gitu ya buat teman-teman yang nonton. iya, maksudnya biar dia kerja ya. Iya. Dari tadi kayak babe-babe gitu Iya, doang. sama penggagu. Boleh yuk, Iya. kita kasih kerjaan yuk. Aja kan. Nah, Gimana? selain konteks Magna Talks yang emang lo kolaborasi sama pembicara-pembicara keren gitu, lo akan nggak sih misalnya kolaborasi sama podcaster-podcaster gitu ya? Dan pentingnya kolaborasi buat seorang Iyas Lawrence di Magna Talks itu apa? Gue bingung kalau kolaborasi, soalnya kan kalau kolaborasi Magna Talks berarti kan iya tanya jawab kan, berarti kan kayak podcast biasa berarti ya. Karena gue bukan tipe orang yang bisa kayak Reza atau Rio atau kayak teman-teman podcast Nyanjung-nyanjung. tongkrongan yang yuk Nyanjung-nyanjung ngomongin satu aja. topik bareng-bareng gitu. Dia lagi mikir padahal. Kayak cerita gue nggak banyak gitu. Reza boleh dengerin gue dulu nggak sih? Betul nggak pernah lo seumur hidup kerja bareng Indomie Reza hype Candi. abis. Mantap. Yang kayak gini jadi agak aneh juga ya Za, cuman gue nunggu aja sih, nunggu rapot kayak yuk Yas kerja sama yuk gitu, jadi kayak belum ada sih ke gue, jadi gue agak ya mungkin gue harus do better kali ya next year mungkin gitu sih. Bener nggak belum ada? Itu dia. Bukannya belum ada, belum pernah diundang. Oh iya. Gitu. Jadi dia emang mau tunggu, hanya tunggu. mengundang Kok bisa sih? podcaster-podcaster yang emang top 10. Oh. Gitu. Kan sekarang rada-rada 14 gitu kan rapot. Jadi nggak ada. Nggak ada. Japrian aja udah mulai jarang. Jadi sampai detik ini Iya. rapot belum ada tuh foto yang black and white yang biasa Belum Iyas ada. pasang. Wow. Padahal Gila kan ya. katanya dia pansosnya dari elu. Tapi nggak apa-apa. Sukses untuk Iyas Lawrence dan karir yang gemilangnya itu. Reza tuh bisa ya kalau gue ada satu gitu diputer balik gitu, opini lain jago. Ih hebat banget. Coba gue tanya, emang lu pernah minta kolaborasi sama rapot? Nah, Reza gini ya. Nah, itu Mikir panjang-panjangin caranya. Dia Lagi mikir nih jawabannya apa ya apa nih? sebaiknya Iya. gitu. Yuk. kenapa sih Yas? Yes, Coba maksudnya kan lu juga suka wawancara orang. Ayo dong, dipotong dong. Jeda-jeda bridging, kasih bridging. Gitu Iya. dong. Yuk. Pap. Nggak, sorry nge-lag apa namanya online gini gua nggak bisa. Jadi sorry. Tadi ada next question dari siapa ya? Palbis. Oke ya, kalau itu tadi dari Iyas ya. Ya. Kalau dari lo sendiri, tanggapan seorang Reza Candika yang mewakilkan teman-teman dari rapot gitu. Yes. Pentingnya sebuah kolaborasi buat kalian-kalian yang emang namanya tuh dibilang di podcast tuh udah lumayan gede nih, Za. Wah elah, segede badan gue. Wow. Iya dong. Amin ya. Amin. Nah, sebenarnya awalnya kolaborasi itu rapot dengan BKR Brother adalah karena kita emang satu teman kantor dulunya. Satu ya. Seperlantai delapanan. Yes. Terus kita juga nggak ngerti tuh bahwa ada ya collab di podcast. Betul. Yeah. Biasanya kan di video streaming itu kan, Yeah. kayak collab dong sama gue gitu Yoi. kan. Nah, kalau ini pure pengen main-main aja karena, nah ini nih menurut gue curangnya adalah kok bisa ya 8 orang, 8 apa 7 ya? Oh kan gue dihitungnya 2 ya, sorry. 7 orang. Nah bisa ngobrol gak yang tabrakan dan saling pengen ngomong gitu kan. Bener. Karena emang konsepnya kayak lagi ngobrol Tongkrong. biasa, Iya. tongkrongan gitu. Dan emang udah kenalnya lama gitu. Jadi mungkin kolaborasi itu yang menjadi tantangan sih. Emang gimana caranya kita untuk nahan ego kita, dia lagi ngomong, oke kita diem dulu. Habis itu kita ngomong, kita timpa lagi gitu. Nah itu menurut gua rapot sama BKR
kayak udah pakai cheat ya. Ibaratnya kalau kayak main ada game shark-nya gitu. Karena dari dulunya udah temenan dan akhirnya kalau lagi ngobrol ya udah kayak ngobrol di tongkrongan gitu. Tapi kan perbedaannya antara lo ngobrol di tongkrongan adalah lo serampangan aja gitu kan. Kayak nggak menganggap ada orang yang mendengarkan selain kalian bertuju gitu. Iya. Sedangkan di podcast kan kalian harus berpikir bahwa Ada obrolan pendengarnya kita nih, didengerin gitu ya. nih. Iya. Jadi gimana tuh maksudnya ya biar nggak Nah. tabrakan yang Terkadang akhirnya kita lupa bahwa ini yang dengerin bukan kita doang. Jadi emang kerjanya adalah umbar-umbar aib teman sendiri kan. Yang memang karena dipikir kita lagi ya udah lagi ngobrol bertuju aja, ternyata pas udah di udara dan orang-orang mengetahui aib satu sama lain kan baru kayak iya juga ya, ini kan yang dengerin banyak ya gitu. Tapi sebenarnya sih lagi-lagi ketika lo punya podcast, mau kolaborasi atau enggak, itu jangan lupa bahwa apa yang lo lontarkan itu menjadi tanggung jawab diri lo sendiri. Gue waktu itu udah pernah, sempat ada di satu interview gitu, suka ada orang bilang gini, wah podcast matiin radio. Padahal sebenarnya dari platformnya aja udah beda. betul. Gue ngerti kalau di radio kan kita emang ada batasan-batasan yang harus dituruti. boleh dan tidak bolehnya. Boleh dan tidak bolehnya. Betul. Kenapa? Karena kan kita merepresent perusahaan TSB alias tersebut. Betul. Iya nggak sih? Nah, sedangkan kalau di podcast, wah ugal-ugalan lu mau ngomong apa aja terserah. Gitu kan? Nggak apa-apa, cuma jangan lupa itu menjadi tanggung jawab diri lo sendiri gitu. Belum lagi ternyata, wah yang dengerin banyak gitu. Soalnya beda nih. Orang yang emang lagi bercanda aja terus tiba-tiba keluar kata-kata tongkrongan biasa kan kalau lagi kayak ngobrol gitu ya kan. Beda yang kayak gitu sama yang emang diniatin pengen ngomong yang beda kan, lu pasti bisa kerasa lah feel-nya. Gua pun kan juga di rapot juga masih sering gitu tiba-tiba terlontar kata-kata yang kata-kata tongkrongan aja sih gitu, bukan bermaksud untuk ngatain dan lain-lain gitu. Nah makanya jangan sampai ketika lu akhirnya buat podcast tujuan lu adalah pengen ngomong serampangan. Ingat karena tanggung jawabnya ada pada dirimu sendiri. Karena ada track recordnya kan. Jejak itu digitalnya. dia. Tapi setelah lu kolaborasi sama BKR, ada tawaran lagi nggak dari podcast lain gitu? Yang sama-sama 10 besar, 20 besar gitu? Nah, biasa aja sih akhirnya jadi ketengan. Jadi misalkan gue, terus habis itu Abigail, habis itu Angga, habis itu Radini gitu. Belum ada sih yang kayak satu rapat aja link semua gitu ya. Bener, ya kepengennya kan cuman kan tahu ya, GTH kan. Kan udah Pak Ahok, Deddy Corbuzier, what is rapot? Gitu. Ketika akhirnya tim Magna Talks udah kayak, kayaknya rapot deh. Nah, saudara yang ada di situ tuh, mungkin dia excuse me, can you explain me once again, what is rapot? Gitu. Rapot is like what? Like a school score? Sorry, lagi nikmatin Indomie nih. Bagus. Continue. Nyelamatin Please diri continue, sendiri, nyelamatin diri sendiri. Pakai produk tentunya. Kan, yoi. Biar kepake sama Indomie. Siapa tahu Axton lagi ini kali Oh ya. iya, lagi lihat-lihat gitu ya kan. Axton. Kasih tau aja ya Axton, tapi kalau Iyas tuh kalau kerja sama Iyas tuh dia suka rada hard selling-nya. Saya nggak bisa mulus gitu. Ya contohnya kayak tadi inilah gitu. Kita lagi ngobrol lah dipotong ya. Aduh, nikmatin aja sambil makan Indomie gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Oke Yas, kalau banyak tamu-tamu lo yang emang bisa dikatakan tamu-tamu yang anti mainstream gitu. Banyak artis yang terkenal tapi jarang mau diwawancarai. Gue ambil case adalah seorang Adinia Wirasti gitu. Yang gue salut adalah lu keren bisa mendatangkan seorang Adinia Wirasti ke podcast lo yang dimana kayak mungkin Asti agak susah gitu untuk diwawancara teman-teman, karena kan gue juga basicnya produser sebelumnya sering approaching gitu kan. Nah, gimana caranya lo bisa mendapatkan orang-orang yang notabene-nya ini agak susah nih untuk didapatkan kesempatannya oleh media-media lain Tapi gitu. mau datang ke IAS gitu. Bener. Keren. Gue gak bisa jawab serius nih kalau ada Reza Candika. Sorry, kameramen Kaskus boleh ke agama AB aja gak sih? Om ngatur-ngatur panitia Anda. Anda bukan orang sini. Tuh, Reza bisa deh. Mulai ngatur ya. Sambil gini, sambil kita tatap matanya dia. Oke. Nah, kameranya pakai yang mana? Yang ini ya? Yang tengah. Oh, yang ini. Oke, Nah, yuk iya. kita Oke. sambil tatap ya. Yuk, tatap. Serius ya? Iya, yuk. Jadi gini, gue beruntung memiliki tim yang hebat. Mereka bantu gue nyari Reza, madep sana. Za.
Terus Yes? Oh, gue tahu. Zoom-nya digeser dikit. Oke. Jadi gue beruntung memiliki tim yang hebat, di mana mereka bantu gue untuk nyari narasumber. Cuman kayaknya kalau jawaban Candika. Terus profesional. Yuk. Kalau gue kayaknya dalam karena mungkin episode 1, 2, 3 tuh kan gue diisi dengan orang-orang yang gue kenal dulu gitu loh. Jadi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dari dulu tuh gue emang udah agak detail, agak risetnya agak dalam gitu. Jadi membangun reputasi aja sih agar episode kesekian dia melihat ke belakang, oh kayaknya beda nih interviewnya, dan disitulah dapet mau sama gue nya gitu. Gokil. Mungkin kalau besok Iyas diajak sama Kaskus lagi, bintang tamu jangan Reza. Iya. Enggak. Dia suka motong-motong rezeki orang. Gua mau tapi maaf ya. Jangan ada Reza deh. ya. Berapa deh harganya, yang penting jangan ada Reza. Jangan-jangan sebenarnya 3 kali itu sebenarnya harusnya ada gue juga. Harusnya iya. Oh, bisa jadi. Gitu ya? Akhirnya kita tanpa sepengetahuan Iyas, kita undang Reza gitu. Oh, jadi sebenarnya surprise Iya. yang membuat Iya sendiri kecewa kayak Bener. kan gue udah bilang gak usah ada Reza. Iya. Makanya agak keringet dingin Gitu ya? kan. Iya. Gitu, betul. Gue no comment ya. Thank you guys. Kok loser? Ayo dong, profesor. Ayo, profesor yuk. Kayak segmen-segmen sebelumnya. Reza atau rese bahas banget sebelumnya sumpah. ya. Gue gak bisa. Banyak kasih insight yuk, iya sih. Iya. Udah berapa lama nih kok nggak ada yang bisa di quote nih? Iya. Kok nggak ada yang bisa di quote word? Ini yang nonton lagi nungguin lu loh ya. Iya loh, Buat tahu Yas. di Instastory Iya. Yas. Kalau gitu quote gue mau ngambil dari salah satu mentor gue, katanya adalah kalau sehari-hari be the best version of you. Tuh. Dia maksudnya Oh enggak. Kalau sehari-hari be yourself, tapi kalau lagi kerja be the best version of you. Gitu ya kan, Za? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran juga. Mungkin lu yang enak nyampein kali ya. Karena Iya kan kali ya. kata-kata lu ya kan. Maksudnya kan tadi dia bilang, wah ini adalah panutan gitu. Tapi kalau sendirinya juga keleyengan tadi, Iya. mau ngasih tahu sih menurut aku nggak usah gitu. Gue selalu bilang, dimanapun itu lo be the best version of you gitu. Geter. Jiwa raga sanubari. Betul. Oke, kita balik lagi ke Reza gitu ya. Kalau ngomongin soal collab. Kalau tadi kan lo dengan BKR sama-sama basicnya sudah saling kenal gitu kan. Yes. Satu-satu sama-sama dulu di stasiun radio yang sama gitu. Iya. Kalau misalnya one day lo menghadapi kolaborasi dengan nama besar juga podcastnya tapi basicnya lo belum kenal. Iya. Bagaimana cara agar di podcastnya Iya. terdengar seperti kalian, wah udah blending banget nih. Nah sebenarnya kan ini kayak kita waktu itu di radio nggak sih? Iya. Interview orang, saya kalau ini emang formatnya adalah interview gitu ya. Kan kita juga nggak kenal, tapi ada yang namanya riset. Ini Yes. gue nggak bohong ya, sumpah. Tapi menurut gue Iyas tuh risetnya bagus banget. Oke. Gue sampai ada satu pertanyaan yang, wow, lo tau dari mana ya itu gitu. Dan gue yakin, nih demi Allah gue nggak peres ya. Dia tuh emang kalau riset gue aja gini loh, kayak, lo dapet dari mana sih gitu. Jadi mungkin emang ketika lo kolaborasi sama satu podcaster yang emang lo belum kenal, ya saling riset aja sih. Gitu. Karena kalau enggak kan terus akhirnya nggak nyambung, dari suara aja lu bisa kedengeran ya. Bener. Kalau emang nggak nyambung kayak sorry rada dipaksain ya, kan suka ada yang kayak gitu. Apalagi kan podcast sendiri, lu bisa ngatur sendiri gitu. Jadi mengapa yang Anda atur sendiri kok tidak mumpuni gitu. Makanya akhirnya ketika lu kolaborasi lagi-lagi jangan lupa untuk riset. Untuk tahu orangnya kayak gimana sih, do and don'ts-nya kayak gimana sih. Enggak tertera ada do and don'ts-nya langsung, cuman kan dengan lo riset, lo akhirnya tahu oh ternyata kalau dia nih nggak bisa nih kalau disinggung topik seputar ini gitu. Ya saling nggak nyakitin hati orang lain aja sih menurut gue. Iya. Tapi kalau misalnya ada Ini nanti di-upload di Kaskus TV nggak sih? Iya dong. Di-upload dong. Gue pengen dengerin bagian tadi Reza muji gue. Jarang-jarang soalnya. Nah. Jadi pengen gue cut gitu ya kan. Gini loh, makanya gue suka bingung. Iya kan? Dia tuh giniin dikit, wah langsung kayak di surga gitu. Diedit aja boleh nggak? Kalau yang live tadi tuh bisa nggak kayak di potong gitu? Bisa. Kalau bisa jangan ada yang IG story ya teman-teman. Iya. Tolong dilarang ya. Takutnya ntar dia naikin rate dia lagi gitu. Udah dipuji Candika sama Dian Sastro. Iya. Wow. Iya, sama Kak Asti juga, ya kan? Kenapa? Halo, Kak Asti. Oh, minta di-delete katanya yang episode Makna Talks sama Kak Asti. Kenapa, Kak? Oh, nanyanya tajam banget ya, Kak. Iya, emang orangnya runcing banget kalau ngomong. Iya. Aku mesti tahu. Thank you. Di-delete, yes?
yang Iya, oke. episode Thank you, di Za. Wirasti. Udah matiin karir gue. Makasih ya. Tapi bener loh, gue salut loh sama Iyas. Bener kan? Bener loh. Karena kan gue awal kenal sama Iyas kan jadi karena kolaborasi Magna Talks. Iya. Gitu. Yang serunya adalah ketika lu ketemu orang baru, wow ternyata akhirnya bisa berteman selamanya. Selamanya nggak sih, Yes? Wow. Kalau gue sih mikirnya selamanya. Cuman nggak tahu sih kalau Gak tau Yes gue gitu. tergantung kontrak sih. Gue belum lihat kontrak selanjutnya. Oh, Based on dia emang temenan kontrak. penuh SOP. Penuh SOP dan SOW. Tapi ya nggak apa-apa, ntar kita langsung SP aja kali ya. Daripada repot. Tapi biasanya apa yang ngebuat rapot nih Ya. nerima tawaran untuk kolaborasi? Alasannya apa aja biasanya? Ada nggak? Jadi sebenarnya kita juga belum pernah kepikiran untuk kolaborasi. Maksudnya kolaborasi yang bentuknya emang ngobrol semacam kayak BKR Brother Iya. gitu ya. Karena belum kepikiran aja. Belum kepikiran aja. Gitu. Bukannya terus VVIP ya, nggak gitu juga sih. Cuman kita emang mau cari format yang lain aja karena kebetulan rapot kan isinya berempat. Iya. Bener. Sedangkan kalau mau interview kayak Magna Talks, itu kan jadi kurang tajam gitu. Ibaratnya kurang one on one gitu loh. Makanya kita pun juga lagi cari banget nih format-format yang seru yang akhirnya kita bisa kolaborasi sama siapapun itu gitu. Pun sebenarnya walaupun nggak pernah kolaborasi langsung, kita juga suka kayak teleponan, kayak terakhir waktu itu. Terima kasih Ibu Leli Sagita, kita bisa wawancara Ibu Leli Sagita. Itu kayak salah satu impian pemirsa tersanjung dari 1 sampai 8, bukan? Gitu. Iya. Iya nggak sih? Jadi kita tuh emang beneran lagi cari format banget sih. Gimana supaya akhirnya nggak kayak wawancara, tapi ya kayak ngobrol kayak gini gitu. Karena emang DNA-nya Rapot sendiri pun ya emang bercerita kan, Iya. bercerita dari pengalaman pribadi, Bener. lo berempat, Yes. terus bukan emang yang tiba-tiba ganti format interview, Yes, gitu itu kan. dia. Takutnya Oke. nanti di ini Magna Talk. Oh iya benar. Kata Magna Talks, copycat gitu kan. Maksudnya kita minimalisir aja lah. Yuk, kalau ada penanya perkara. yuk. Anda tuh bukan MC dan Anda tuh di rumah loh. Anda bisa ya nyeting-nyeting acara ini ya? Anda punya saham di Kaskus atau gimana? Karena kemarin meetingnya aja udah sama internal. Iya. Oh gitu. Iya, briefing iya sama tim internal aja gitu, kayak officer udah mulai. Iya, gue bisa kok Magna sama Kaskus gitu. Heeh. Bisa. Gokil ya. Enggak, sorry, jangan ngada-ngada ya. Kemarin gue udah nanya ke Agama Be. Gak, Be, kayaknya bintang tamu di sini gue doang ya. Iya. Ini Reza sama Tara nggak ada? Nggak ada. Oh, ini namanya internal. Ya, kalau gitu namanya kita. Kalau ini namanya bukan diskusi, ini namanya brainstorming. Kalau gitu. Bintang tamu. Iya. Yes. Aduh, malu lo mencolokkan belakang lo tuh. Masih di kantong. Iya. Tapi menurut gua salah satu kolaborasi paling besarnya Rapot di tahun ini adalah yang kemarin di Ramadan. Yang Yes. lo bikin mau nggak mau. Wah, Bener kan, itu berarti salah satu package kolaborasi kan? bener. Kolaborasi kan nggak cuma akhirnya ketemu dan akhirnya ngobrol Iya, ya. bener. Iya juga. Bener kan? Gue Dia udah nggak kolaborasi kepikiran. ternyata. Dia nggak kepikiran. Bener kan? Iya, gue nggak kepikiran. Tapi apa lu bikin itu karena biar menyaingi Magna Talks? Yang waktu kelas puber. Wow. Iya, kelas puber yang banyak itu views-nya kan. iya. Gua pun kan juga sempet ikutan di sana jadi dosen. Iya. Rencana sih katanya mau dikasih hadiah dari Magna, cuma Oh belum. nggak datang-datang. Kita mau dikasih kaos, kopi, Nggak ada. nggak datang-datang. Nggak ada. Nah, tapi ya nggak apa-apa Oh, soal ini nih sibukan. masalahnya interview online nih ternyata nih, apa, nge-lag ternyata. Yes, malu sama cantelan di kuping lu tuh udah wireless masih aja nge-lag. Yuk bener-bener ini koneksi internetnya. Iya, Tapi iya, emang iya, iya. mau nggak mau tuh salah satu, oh iya juga ya, gue tuh sampai Benar. nggak kepikiran itu salah satu kolaborasi terbaik yang pernah saya alami gitu. Kenapa? Karena balik lagi, Rapot ini kan ada bukan karena cuan ya, tapi karena ingin menyebabkan sebuah pertemuan Betul. dari kita berempat yang udah nggak satu kantor lagi gitu. Dan waktu itu Abigail juga sempat bilang bahwa Rapot ini menjadi sangat spesial karena gue akhirnya bisa berkarya sama teman-teman gue nanti. Gue bisa berkarya sama teman-teman gue, dimana nanti nih kalau kita masih dikasih umur sampai tua, Yes. masih bisa kita dengerin lagi, Oke. gitu kan. Dengan ada mau nggak mau, kan berarti dengan
gak sengaja, iya juga ya gue punya karya sama teman-teman gue gitu. Bener. Dan salah satunya adalah Yes Lawrence juga main di Mau Nggak Mau gitu. Gue inget momen Reza bikin Mau Nggak Mau, dia stres apaan dia? Kita tektokan sering ya Za waktu itu ya. Ya. Maksudnya lu panik gak? Gue panik, gue panik gitu. Dan kayaknya itu momen dimana kita benar-benar mau ngasih lihat bahwa wah ini momen podcast, ada momentum lebarannya nih, kita benar-benar all out tuh. Dan ketika keluar tuh Reza leganya abis-abisan sih. Wah. Parah soalnya. Soalnya lu kebayang nggak? Itu kan terjadinya adalah detik-detik menuju WFH. Oh iya. Bener. Jadi selesai Iya, iya, rekaman WFH. Yang akhirnya jadi adaptasi adalah, hey, kita sudah kedatangan salah satu sound designer di sini, Yudi. Yudi. Iya. Iya. Yudi ini yang membuat soundtrack dari Mau Nggak Mau. Gokil. Tanya dong, revisi jam berapa, Yudi? Revisi jam berapa? Bahkan Yudi kita tawarin buat drama kita juga nggak mau. Nah, jangan gitu. Yudi udah punya rate-nya sendiri. Iya. Berapa ya transfernya waktu itu? Iya. 200 juta. Soalnya kan kalau sama kita kan cuma part of job desk aja. Iya, job desk Kaskus. dan kayak cuman thank you. Iya. Katanya thank you nggak bisa beli sembako. 200 juta ya Yud ya. Alhamdulillah revisinya jam 6 pagi. Oh Za, bangunnya subuh belum tidur. Gitu ya. Iya. Aku baru nggak sih. Iya lagi lu. Gue tadi pas ketemu, Yud, apa kabar? Kebeber Lah, kan, kita, Yud? gue aja baru ketemu sekali sama dia. Bener. Kebeber Gila sih. kan Yud ya. Itu tapi terima kasih ya Yudi. Yudi nama panjangnya siapa kalau kita boleh tahu? Arfani. Yudi Arfani. Geng, butuh suara-suara cantik, Yudi Arfani. Kamu ingin memberikan soundtrack untuk hidupmu sendiri atau momen priwetmu? Bener. Yudi apa yang Arfani? Yudi Arfani. Hubungi Yudi Arfani segera. Mantap. Sekarang juga. Sambil nyari kontaknya Yudi Arfani, kita break dulu. Kita break dulu ya. Iya, Karena aduh. setelah ini kita akan ada sesi wawancara dengan Yudi Arfani. Bukan. Bukan. Beda. Gimana Bukan. Ayu bisa Bukan. menghandle revisian jam 6 pagi, Iya. 7 pagi dari saya sendiri. Jadi nggak baik aja. Setelah ini kita akan Q&A sama Reza dan juga Iya. Oh, oke. Jadi siapin ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman buat Reza ataupun buat Iyas. Buat Yudi juga boleh kalau mau. Ya. Apa ada yang nanya, yes, ring light. Saran gue sih ring light katanya Iya. gitu. Ring light ya saran ya dari. Iya, Oke. enggak saran dari ini penanya ada nih. Oh, dari penonton, dari siapa penonton, namanya dari dia? penonton. Iya. Ratna katanya. Next fit turun langsung beli ring light. Tolong banget gitu katanya Tolong kan. banget minimalisir kualitas VGA katanya gitu. Iya. Oke. Oke, buat teman-teman jangan kemana-mana. Oke. Setelah ini kita bakal seru-seruan lagi bareng Reza Candika dan juga Iyas Lawrence. Tetap di Kelas Podcast lagi. Lagi-lagi bagi hadiah, lagi-lagi bagi ilmu. Mantap. Iya kan? Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita goceng. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Yes itu. Iya. Tapi dia sekarang udah meroket ya. Iya. Udah. Ada Oh, Yes, iya. maaf ya Yes, Yes. maaf ya Yes, maaf ya. Oh yang Wah, ngunyah enak banget ngunyah. Iya. Ganyem. Biar buat Iya. energi Enak. ngebales Reza gitu maksudnya. Gue kayak mau dilempar tisu deh sama Yes deh. Rasa gue. Ya Yes. Nih Yes, kayaknya sesi ini lo akan lebih tenang Yes, karena kita akan sesi Q&A. Yang nanya penanya gitu nih ya, dong. bukan dari kita Bukan Reza nih, ya. Penanya atau jangan-jangan gue? Boleh ya. Nih penanya ya sedikit self healing mungkin buat lo nih. Yang pertama ada Daif. Wow. Hai Daif. Ben, kah kamu? Oh.
Nih, biasanya iya suka nyeletuk nih, Iya. kalau ada gini-gini. Waktu dan tempat Daif, dipersilahkan. Tuh. Daif. Berarti ini terinspirasi dari David Naif kan berarti ya? Tadi udah ya. Udah, iya. Udah Tadi dipakai, Aga baru iya. ngomong. band gitu. Ternyata di recycle. Oh, udah diambil. Tapi Iya. emang dia hidupnya ramah lingkungan iya. Iya, ramah Jadi lingkungan. dia suka recycle jokes orang gitu ya, saya. Silakan Daif. Gimana Daif? Oke, halo. Nama gue Daif. Iya, Daif kan kita disebut. Betul. Nggak lupa kok Daif. Daif dari mana tadi? Oke. Saya dari Cilacap. Kerabat Ciputat, Cilacap. Cibinong. Ciamis. Lihat. Sahabat Ci. Cari-cari yang ini Pondok Indah Plaza Indonesia Oh, itu nggak ada iya, ya? betul. Kita semuanya satu kelas sosial. Gimana Daif? Cilacap. Cilacap. Daif. Oke, gue ada 3 pertanyaan untuk masing-masing Banyak narasumber yang mungkin banget, lu kayak bisa dijawab wartawan oleh tau nggak lo? kedua Gak narasumber. sebuah dia pertanyaannya. Gas sekalian 4 buat Anka, Nabigel, atau Radini sekalian. Silakan Daif. Silakan Daif. Yang pertama, yang pertama masalah dead air. Tadi kan Iya udah ngomong katanya dari sekian pengalaman interview terus bisa belajar. Oh ternyata gue banyak dead airnya, gue banyak nya gitu. Terus gimana cara ngatasin itu? Kemudian kalau kita ngeriset mau mewawancarain orang yang terkenal, kita bisa ngeriset tuh. Tapi gimana kalau kita harus ngewawancarain orang yang nggak terkenal? Mungkin profilnya juga belum banyak tersebar di internet. Terus yang terakhir, untuk masalah editing di podcast, cut kemudian nggak ditayangin part ini dan part itu batasannya apa untuk masing-masing podcast dari Rapot juga dari Magna Talks. Thank you, gitu aja. Oke. Thank you Daif. Terima kasih. Sehat selalu ya. Daif Cilik. Dan Wah, bukan, Daif bukan. Cilik. Kata dia, Assalamualaikum. hey Pilda Cil. Wow. Oke. Latifi. TV milik kita. Yes, lanjut. Bukan. Jangan modif-modif lu. Yuk, silakan saudara Dead air ya? Iyas. Reza, Ya, dead Reza air, bisa dead jawab air. dead air kali ya. Soalnya kayaknya itu kan teori radio. Kalau gue karena di Magna Talks wawancara, sesimpel gue bridging ke pertanyaan selanjutnya aja. Atau mungkin kalau orang yang nggak responsif, karena gue jarang bercerita, mungkin gue timpa sama cerita gue agar dia sedikit relate. Terus dari situ baru dikembangin lagi pertanyaannya. Itu tadi nanya dead air kan? Dead air ya. Iya dead air kan. Itu sih kalau kata gue. Reza mau nambahin? Enggak, karena kan yang ditanya Iyas. Iyas, iya. Kenapa Anda Oh, suka oke. menambahin job desk saya? Yang kedua, tadi pertanyaannya apa ya yang kedua ya? Nah, harusnya fokus sih ya. Iya. Harus Oh, dicatat sih iya. tadi ya, gitu. Mau kita kasih tahu? Joget dulu. Udah tahu, Joget udah dulu tahu, yuk. udah tahu. Joget dulu dong. Oke ya. Udah tahu ya saya. Udah. Oh, udah. Reza nggak offline, nggak online, semuanya joget dulu. Joget dulu. Aduh kan lucu kayak gini dong. Boneka mampang gitu kan. Yuk silakan Lanjut, Iyas. Yas. Tadi kalau bintang tamu yang nggak terkenal, informasi tentang dia nggak ada di internet. Yes. Simple sih kata gue, kalian riset tentang topiknya. Misalnya kemarin gue ngobrol bersama tokoh kripto gitu, ngebahas cryptocurrency. Dua-duanya CEO, namanya belum banyak di internet. Yang gue lakuin adalah gue ngelakuin berapa jam tuh, gue nonton film tentang cryptocurrency, nonton YouTube apa itu sebenarnya currency kripto gitu. Jadi topiknya yang diriset bukan narasumbernya. Terus pertanyaan ketiga, apa yang harus di-cut? Gue rasa ketika lo ngeluarin sebuah episode, udah lo edit, udah cakep nih, lo kasih ke temen lo, menurut mereka gimana, ini kepanjangan, ini enggak, jadi di posisi pendengar sih. Reza mau nambahin? Iya, karena ini Oke. tadi kan Kan saya pertanyaan juga tiga, ada dua. iya. Terima kasih Iya. Yas atas waktunya. Jangankan ada yang dipotong-potong, ada kok udah kita rekaman, Nggak jadi tayang. nggak jadi tayang, gitu. Papa. Waktu itu, nah ini kita di otak kita nih harusnya lucu banget. Kita mau ngebahas seputar hewan. Oke. Hewan dan berujung ke hewan peliharaan. Nah, tadi kan maksudnya maksudnya gini, gue punya trik-trik tersendiri gimana caranya ngusir cicak. Kalau ada orang yang takut sama cicak, Yeah. nah, sebenarnya kalau ada cicak di sini, lu halau dia dari belakang, tes. Nah, lalu lu arahkan
dia ambil keluar. Oh gitu ya? Iya. Ini beneran ini? Ini beneran, ini dari gue. Oh iya, Karena oke. di kamar mandi gue nggak tahu deh, kayak kampung cicak atau gimana. Dan gue suka kayak, halo gitu. Nah dari topik yang lucu itu tiba-tiba ngomongin hewan peliharaan, terus ngomongin hewan peliharaannya Abigail, Radini kalau nggak salah juga punya, dan berujung dalam kematian. Nah dari hewan peliharaan tadi kocak-kocakan, terus ngomongin seputar rest in peace, terus kok tone-nya kita berempat jadi iya namanya juga umur. Terus pas didengar lagi kok jadi berkabung ya gitu loh. Dan kayaknya kalau mau di apa ini namanya? Dipublish gitu. Nanti menyebabkan pemirsa jadi kebingungan. Ini arahnya kemana ya? Atau tiba-tiba kok jadi gini ya gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk nggak usah ada kali ya. Oke gitu. Ada juga topik yang diulang. Jadi terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Kan kita waktu itu masih meraba-raba ya. Kalau orang radio ngomong 15 menit tuh udah lama banget kan. Jadi waktu itu ada satu topik kita durasinya tuh 15 menit gitu kan. Ternyata sebelum episode ini mengudara tuh sudah ada beberapa episode 15 menit yang dituntut oleh pemirsa, banyakin lagi dong. Terus cuma 15 menit doang gitu. Karena kita juga nggak tahu, oh ternyata kalau di podcast itu lo bahkan sebenarnya sih lo bisa berapa menit sih, nggak ada aturan sama sekali gitu. Cuman oh iya juga ya topik yang ini kayaknya sayang nih kalau cuma 15 menit doang, karena sebenarnya kita bisa emphasize lagi gitu. Akhirnya kita ulang gitu. Tapi balik lagi yang gue obrolin tadi bahwa obrolanmu adalah tanggung jawabmu, gitu. Jadi ketika akhirnya lo dengerin lagi dan lo merasa, wah gue nggak berani lagi untuk nyiarin ini, ya lo potong aja, gitu sih. Tapi gue mau nanya Reza dong, ini gue serius nih. Gitu dong ya. Lu jawab yang dead air dong, karena gue kalau nge-MC itu masih agak belibet tuh. Aduh gimana ya kalau dead air? Kalau lo kan lo timpa sama bercanda seringnya. Nah sebenarnya kalau podcast, apalagi kayak lo ya, sebenarnya dead air pun juga nggak jadi masalah sih. Kan akhirnya kalau MC misalnya. Sorry, acaranya Kaskus Podcast atau Kaskus MC? Wow. Iya. Nanyanya juga tadi penanya untuk podcast, bukan untuk MC ya. Sorry nih Yas. Ini seperti Oke. Kalau acara Kaskus podcast live gimana, Za? Kaskus ini apa sih? Podcast. Oh, Kaskus Podcast kan ya? Iya, bukan kasus Kelas MC. podcast lagi ya? Iya. Oh iya. Bukan kelas MC lagi. Karena kebetulan kan kita juga ilmunya nggak semaha Ibu Becky Tumeu ya, gitu. Tiba-tiba ngomongin dead air dan ngomongin MC takut bilang sotoy. Lagi mau ngancurin kerjaan saya, gitu. Biar nggak RO. Sebar fitnah. Gitu ya. Gitu. Halus ya caranya ya. Keren kamu Yas. Iya, keren. Gue beneran tulus lo mau nanya lo. Ya Allah. Daripada lu Kalau yang podcast live, misalnya lagi podcast live gitu ditonton Iya. orang gitu, gimana? mau tahu joget dulu. Joget dong. Joget ya. Lempar. Oke. TikTok. Pertanyaan kedua dari Devi Putri katanya. Devi Putri ya? Sudah standby. Devi Putri Iya, sudah dia standby. joget tapi tidak mendapatkan jawabannya. Halo. Tolong tadi di Instastory yang tadi boleh ya, di Iya. Instastory ya. Halo Devi Devi. Putri. Hai. Halo Kak. Assalamualaikum Devi. Kayak stiker-stiker yang bikin lo kaget sama Vidi. Maka gue kira tadi prank video gitu loh. Saya lagi melukis. Ini sedikit putih dan rada pucat memang. Tapi selamat datang di Pemburu Hantu. Hanya di La TV. La TV. Yes, kok ada di belakang lu ya jadinya Yes. Jadinya Yes. Hai Devi. Bercanda sayangnya. Love you, Dev. Devi. Kamu sudah Devi, punya gue podcast, penasaran Devi? deh, lo di mana sih Devi? Ada di mana? Devi, Ya, ada di taman gitu. Jadi ini kayak dari madrasah gua, madrasah pembangunan ya. Ini lewatnya jadi pakai center HP gitu. Jadi kayak Oh. Kenapa oke. mati lampu? Mati lampu ya? Mati lampu. enggak sih, cuma kecil aja karena udah malam gitu. Oh iya, kamu di mana sih? Lewat jam 6 pemadaman. Kamar Kak. Iya, kamu di daerah mana Ngobrolnya gitu? lembut sekali. Di daerah Malang. Oh Malang. Oh Malang. Iya. Hai Malang. Teman-teman malam. Besoknya beneran nggak kuat. Mantap.
Silakan Iya, berarti Devi. udah 10:30 di Malang nih. Jadi Kak, aku mau tanya khususnya ke Kak Reza, itu kok bisa sih Kak Reza bisa los banget sama gue yang diajak collab, kayak bisa los banget gitu ngerosting ataupun kayak ngebercandain gitu kayak los banget. Itu gimana sih caranya Kak Reza bisa selos itu dan Ya. tips and triknya apa ya Kak? Kok bisa? Iya. Nah, kebetulan untuk teknik roasting atau Komika. itu sebenarnya lebih ke kaskus stand up comedy ya. Tapi ini karena kita emang temenan, jadi mau bercanda kayak apa aja juga diterima. Tapi lagi-lagi, menurut gua asik banget sama so asik itu kan tipis banget ya. Benar. Jadi kebetulan emang yang gue suka ajak bercanda yang emang udah teman sendiri gitu. Kalau gue merasa, wow ini adalah satu figur yang emang serius, terus emang kepribadiannya nggak suka bercanda, nggak mungkin gue ajak bercanda. Yang ada gue kayak Tapi pernah nggak kejadian? harus lucu, harus ketawa gue, terus gue kayak gitu. Iya sih. Nyawa di sini. Betul. Nyawa di sini. Jadi lagi-lagi makanya tadi yang gue bilang ketika lu kolaborasi lu juga harus tahu siapa nih kolaboratornya gitu. Kalau emang orangnya nggak bisa diajak bercanda, ya lu kalau mau bercanda-bercanda dikit nggak apa-apa gitu. Gua pun juga ngerosting ya namanya ya. Gue juga baru tahu sih sebenarnya itu kayak bercandaan. Iya, ya keluar aja gitu. Nggak ada kayak tekniknya atau gimana-gimananya. Mungkin karena emang kebetulan ngobrolnya juga sama teman sendiri, jadi bisa ya udah gitu, tanpa bermaksud bahkan. Jadi bukan sesuatu yang gua harus cari, gua harus ngomong apa abis ini gitu. Gitu aja, Dev. Oke, Devi. Terima kasih ya, Dev. Makasih ya Dev. Tapi Makasih, kalau Kak. Iyas tuh, tapi kalau misalnya nggak kenal juga sama peserta juga di roasting juga kan? Di roasting, Sering banget iya. kayak Keren. gitu. Adalah saya satu pertanyaan waktu di interview sama Iyas yang gimana Yas baru kenal, terus dia mempertanyakan satu pertanyaan tersebut gitu. Yang gue kayak, oh berani ya, orang ini berani ya. Gitu. Nggak bisa Nggak, dong. kalau gue di roasting Reza Candika tuh bukan gimmick, bukan kerjaan. Enggak, emang sehari-hari. Emang kalau lagi ketemu berdua juga di roasting gitu sih. Benar. Tapi sayang gue sama Iyas, bener. Karena dia salah satu orang yang gue bangga banget, sumpah beneran. Iyas ya. Nggak bohong. Tepuk tangan dong untuk Iyas. Langsung Cie. merah. Devi, terima kasih banyak. Ya, salam buat teman-teman di Malang. Coba tadi posisi senternya dari bawah gitu lightingnya ya. Maksudnya kayak video klip Queen. Iya. Jadi kayak throwback ya ke Freddie Mercury. Oke, selanjutnya ada Patricia Made Jelita. Hai, PMG. Oh, gue PMG. ini udah pernah nanya juga kan, Be? Belum. Bukan ya? Oh, Belum, maaf, bukan. aku sok tahu. Keren banget. PMG di belakangnya ada Bon lagi main biola. Keren. Teneneng. Keren. Patricia Kalau- suaranya. kalau- Nah. Kalau Bon itu zaman tahun berapa ya Kak Reza? Mau nanya dulu berarti ketahuan Iya, umurnya iya berapa. emang tahun-tahun aku masih Gitu. belum akil balik sih. Tahu kan Bon? Iya, aku nggak tahu juga lagi. Demi apa lu nggak tahu Bon? Nggak tahu Bon juga gue. Bon itu violin, istilahnya violis paling the best sih memang. Ya pada lu tahu kan zamannya. Yas? Gitu, Tahu, paling the best. tahu lah. Wah, iya. taunya. Berarti ini yang bukan gap umur, cuma emang kayak keterbatasan knowledge aja kayaknya. Kan gue Yuk main ngomong. lebih jauh yuk. Iya. Main ke Ciputat makanya. Baik. PMG Silakan. kita panggilnya siapa nih? Panggil Pat aja boleh. Pat. Tapi Hai, bukan Pat. peliharaan ya. Pat. Pat Pat itu McGrath. bukan peliharaan. Yes. Pat, gitu. Silakan, Pat. Gue cuma mau nanya aja buat Kaya sama Kak Reza. Kalau writers itu kan mereka punya yang namanya writers block ya, gitu. Nah, podcaster sendiri itu sebenarnya punya semacam kayak podcasters block nggak sih? Terus kalau misalnya tiba-tiba lu stuck, lu balik cari inspirasinya kemana? Apakah lari ke hutan kemudian teriak atau cemana gitu? Keren. Sama kalau misalnya satu lagi sih sebenarnya kalau misalnya untuk proses collab itu biasanya berapa lama? Terus nego sama yang mau di collab bareng itu berapa lama gitu? Butuh kayak 3 hari 3 malam kah? Kudu pakai puasa Senin Kamis kah? Gimana? Gitu sih. Patricia. Thank Keren you, ya. Patrice. Nama lu sesuai Udah Pat. disiapin banget tuh pertanyaannya. Gue penasaran banget soalnya kayak. Keren, risetnya keren banget, Pat. Terima Thank kasih you, ya. Patricia. Thank you. Lari sana ke hutan. Nah, ngomongin ide, Yes. makanya gue selalu bilang ide itu datang di mana aja.
kayak gue udah sering cerita ini deh. Gue waktu zaman produser pokoknya ada, kan kita kalau di radio tuh harus ada kayak weekly meeting Betul. untuk ngomongin topik minggu depan, lu mau ngomongin apa Yes. buat penyiar lo. Suatu hari gue ada lagi duduk termenung kosong karena belum ada satu topik lagi. Terus gue ngeliat ada ibu sama anak lagi naik tangga, anaknya anak sekolah, tasnya gede banget, berat, tapi orangnya mini gitu. Terus gue kayak cuman, gila tuh, berat juga ya. Terus dari situ tiba-tiba gue kayak mikir, gila, gue dulu dia banget nih. Kalau ke sekolah, bawa aja semua bukunya. Ngerti nggak lo? Iya. Terus kan ada ibunya lagi nelpon, kayak ibu gue banget dulu nih, zaman bagi rapot. Sumpah ini gue bukannya pengen soft selling ke rapot ya, cuman akhirnya ketemu satu topik, kita nanya ke pendengar, ibu lo tipe ibu-ibu yang kayak gimana kalau lagi bagi rapot? Apakah tipe yang suka pamer ranking anaknya? Terus kita buat radio play-nya. Ibu-ibu pamer ranking anaknya. Hey, anak kamu ranking berapa? Oh, ya kalau aku sih 3 aja. Emang selalu 3 sih dari kemarin. Just ibu-ibu yang apa gitu. Nah, gue pokoknya dari situ akhirnya gue berpikir, wow, ide tuh bisa datang di mana aja. Jadi kalau udah datang, catat aja gitu. Karena kebanyakan di rapot pun itu datangnya dari situ. Jadi misalnya gue lagi ngapain nih? Kayak mungkin gue lagi lihat lampu atau lagi lihat logo Kaskus gitu. Terus ntar gue bisa kayak, oh iya juga ya seputar ini ya gitu. Bahkan gue waktu itu ada lagi nguap, dia kita ngomongin seputar ngantuk. Gitu. Tapi ada juga kok yang ketika akhirnya dipikirin, duh mana ya? Apa ya topik apa lagi ya? Kok kayaknya udah semua. Padahal sebenarnya masih banyak lagi topik-topik yang bisa diobrolin gitu. Makanya jangan lupa kalau ada ide, catat. Gitu. Tapi kalau misalnya pada saat lu udah dapet ide, menurut lu kayak cemerlang banget nih Za, lo catat. Pada saat lo bawa ke teman-teman lo ngerasa kayak tiba-tiba kok udah agak basi ya, ternyata gue udah nggak pede, sesenang itu dengan topik itu. Gimana tuh? Maksudnya pada saat kita mikirin bagus nih, terus beberapa hari kemudian kayak udah hype-nya hilang aja tuh topik. Nah, sebenarnya kita juga punya satu grup. Jadi ini rapotnya banyak banget nih grupnya di chat ya. Ada yang emang untuk kita buang semua ide kita di situ. Gitu. Nah, ketika akhirnya kita buang, terus diobrolin bareng-bareng, kalau emang ngerasa kayaknya enggak, ya udah buang. Karena tenang, masih ada lagi. Gitu. Kalau nggak ada lagi kalau stuck lagi, lu pikir jangan lupa catatan lu mana di notes yang waktu itu. Oh iya ya, kita bisa ngobrolin seputar A, kalau di breakdown lagi bisa kayak cek. Lempar lagi. Nih, kalau ini gimana? Gitu. Kebetulan gue di rapot juga menjadi panitia yang lempar-lempar topik gitu. Tapi mereka bertiga pun, Radini, Angga, Abigail pun juga kayak, kita ngomongin ini kok. Jadi emang senangnya kalau di rapot itu didiskusiin aja gitu. Lu punya ini, cocok nggak? Kalau cocok, ayo. Kalau emang ternyata kayaknya gue B aja. Nggak ada, no hard feeling gitu loh. Kayak bukan, gue udah pikirin, nggak jadi, gitu nggak ada. Jadi beneran, oh nggak, yaudah yuk lagi gitu. Karena lagi-lagi jangan dipikir rapot itu kita beneran berempat pengennya ini tuh main, bukan suatu kewajiban. Tricky kan jadinya. Betul. Karena akhirnya tiap Kamis emang mesti selalu ada gitu. Tapi lagi-lagi film mainnya itu, film bercandanya jangan lupa, karena kita kumpul berempat ini awalnya hanya pengen kumpul-kumpul. Jadi jangan kerasa ini tuh adalah satu pekerjaan gitu. Akhirnya ketika kayak gitu tuh ada aja gitu. Bener. Bahkan menurut gua, rapot itu kalau lo ketemu episode-episode yang menurut kalian ya, itu kayak, gila ini lucu banget. Itu bisa aja kita ngeteknya kita lagi capek banget. Jadi suka ngerasa kalau kita lagi capek banget nih, makin ngelantur aja gitu loh. Terus kayak, kok bisa ya kayak gitu. Mungkin kalau kita lagi seger banget tuh, nggak bisa nih ngomong kayak gini gitu. Karena lagi-lagi kita berempat tuh bukan komedian loh. Orang yang suka lupa adalah dipikirnya kita tuh kayak, hey, kamu Komeng dan Ulfa. Takut gitu. Itu kan udah kayak raja dan ratu terakhir gitu kan. Dan kalau kita tuh beneran kayak ya udah ngobrol hari-hari aja gitu. Tapi belum tentu mungkin ketika akhirnya gue di-pair sama siapa atau Abigail di-pair sama siapa, feel-nya bisa kayak berempat gitu. Karena lagi-lagi emang berempat awalnya temenan gitu. Oke, nah Pet, ayo ngide lagi, ayo semangat lagi. Semangat lagi. Hey, seperti pertanyaan Indomie. kedua tadi buat Pertanyaan kedua buat Iyas ya. Iya. Oke. Silakan Iyas. Pertanyaan kedua yang mana sih tadi? Wah. Iyas,
Yes, please. Nge-lag, sorry nge-lag. Gua kira gua pertanyaan satu, gua udah siapin jawaban. Yes, you can do it. Yes. Yuk, yes. Reza. Yuk, Serius, semangat yes. lagi yuk. Ayo, semangat Ya. lagi. Iya, sukses terus ya. Ya, Pet, sukses terus restorannya. Nanti kita main-main lagi. Enak bakminya, top. Tadi yang writer's block kan? Itu kan gue. Kalau lu, ini kalau gua ngomong berarti invoice lu setengah kasih gue ya. Dia bilang Magnatox dan Rapot kan? Bener nggak Patricia? Enggak. Ya kan? Rapot. Tuh kan dia Rapot ngangguk. gue. Oke. Terus kalau Dead Kalau iya apa? kalau soal apa sih tadi soal writer's block, kayaknya kalau Reza menganggap ini kan mau seru-seruan dari awal, nggak mau jadi kayak aduh dipaksa gitu. Tapi kalau dari gue kayaknya kebalikannya, kayak karena ada tuntutan untuk yuk setiap hari Jumat upload yuk wawancara orang baru yuk. Jadi gue merasa bahwa oh ini apa ya, jadi belajar lagi setiap minggunya untuk riset untuk apa. Dan kalau itu kan lo bukan writer's block tapi ada sisi yang kayak bukan mager sih, kayak procrastination kan. Jadi ada momen itu paling writer's block gue. Cuman di luar itu karena kewajiban gue merasa bahwa oke, gue harus riset, oke, gue harus mulai mulai talk show-nya gitu sih paling. Terus kalau misalnya yang pertanyaan kedua untuk riset lu, Ya. lu butuh waktu 3 hari 3 malam kah, atau lu harus lari dulu ke hutan atau apa untuk dapetin riset itu yang Puasa dalam Senin banget? Kemis. Iya. Ih, enak ya dibantu-bantu gitu ya, Yas. Yo. Terima kasih ya Abe ya. Ih, Sama-sama, Yas. kalau riset gue beragam sih, dari ada juga yang 1 jam, ada juga yang berhari-hari gitu. Karena kan banyak, misalnya gue ngeriset tentang Reza Candika kan banyak informasinya di internet. Malah itu yang susah karena informasinya udah banyak, gue harus nyari angle lain nih gitu. Kalau misalnya interview sama figur yang besar tapi informasinya nggak begitu banyak kan butuh waktu lebih lama tuh, karena gue harus misalnya ke Facebook dia, nyari tahu dia lagi hobinya apa gitu. Jadi it varies sih, tapi kurang lebih seharian paling gitu. Seharian. Oke. Biar kelihatan Jawab. kerja seharian. Seharian riset. Waduh, gimana ya? Soalnya kan kalau di Magna kan emang 9 to 5 kan. Iya. Jadi dia emang sengaja bilang seharian. Padahal sebenarnya mah aduh Google kopas gitu. Yes. Biar kayak di daily activity-nya kepenuh gitu ya buat riset 1 tamu. Jangan Benar. seharian. Sama buat bahan-bahan bumerang lah. Iya. 8 hours of work. Mantap, keren. Terima kasih buat Yas Candika yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang sangat mantap ya. Dan Salah teman-teman. banget. Salah banget sih menurut Reza tuh kangen loh sama gue. Gue kangen Ya, loh sama dia kangen deh. beneran. Ya. Makanya gue bilang kayak lo datang ke sini enggak. Oh, mahal banget. Kalau kita ngomongin di live kemarin kan. Iya, kayak oh gila sih. Emang Yes, iya nggak tuh. dateng. Gue bangga sih dia udah nggak kelihatan. Yuk next question yuk, ada siapa nih? Yuk lanjut yuk. 3 penanya Yuk. tadi mendapatkan Operator. saldo GoPay Rp50.000. Mantap, saldo GoPay Rp50.000. Nah, Yes. sekarang kita akan melakukan pengundian mahasiswa murid terbaik. Traktif. Oh, traktif. Dosen, Iya. Profesor Iyas. Oh iya. Jangan lupa, Profesor Salim deh kita. Lu tahu yang bikin julukan profesor siapa gak, Za? Siapa? Rio. Rio aja loh. Rio tuh dulu penyiar gue loh. Iya. Dia aja sampai kayak, wih gila Iyas Yes, profesor. profesor. Yes. Gue profesor, tapi Rio apa? Dia bilang dia apa? Guru besar. Setuju, itu gue setuju. Setuju ya? Setuju banget sih. Tapi kalau yang Gitu. Iyas profesor nggak setuju. Kenapa? Iyas profesor setuju. Iya gini aja. Iya. Keren. Setuju ya. Lagi-lagi kan Oke, emang. Ya. sekarang kita bakal ngundi nih Za ya. Iya, ada Jadi apa sih? ada nih nama-nama teman-teman. Nah, nih dia nih. Yang udah aktif nih hari ini banyak banget kan. Nah, mereka akan mendapatkan masing-masing 1 audio teknika. Benar nih, kita akan dapetin 6 nama dari sini ya. Iya. Yang 3 pertama akan mendapatkan 3 buah headphone audio teknika yang lumayan mahal ya. Iya. Kak, budget kak itu. Iya kan, Iya, budget bener, kan. bener. Buat produksian lumayan kan. Bener. 3 lagi mendapatkan saldo GoPay Rp100.000. Yes. Lumayan juga tuh buat jajan-jajan ya. Iya. Yes. Oke, kita putar sekarang. Putar. Ih, keren. Teknologi bener-bener luar biasa.
biasa di kuis-kuis kan gitu kan. Selamat kepada Muhammad Hanif Hoirudin. Koki Rudi Hoirudin. Koki Rudi Hoirudin. Oke, kita lanjut. Gak tahu Bon, tahu Yang Chef Rudi. mendapatkan audio teknika berikutnya. Siapakah selain Muhammad Hoirudin, Hanif Hoirudin? Putar. Waduh, kirain nge-lag. Untuk satu buah rice cooker. Mantap. Gitu kan? Harap siapkan nomornya jatuh pada Sylvia Fibrianti. Selamat untuk Sylvia Fibrianti. Selamat. Oke. Di sini ada kayak Sylvia 1. Oh, Nggak ada, nggak langsung ada. datang dia. Fix luar biasa. Keren. banget. Langsung. Lanjut kita putar lagi yuk. Yuk. Putar. Wah, tipis banget. Mantap. Gali Sugiarto. Selamat mendapatkan headphone audio teknika. Iya, ini masih ada 3 orang lagi ya. Yang ini iya. dapat saldo GoPay Rp100.000. Oke. Kita putar lagi. Putar. Buat gue nggak ada tuh. Mantap ya, banyak hadiah ya. Ini buat beli ini. Kayak 17-an RW nih acara. Satya Podcast. Sadio Wow, Podcast. Sadio. Selamat 100.000 saldo GoPay. Lanjut, langsung aja ke yang kedua. Lanjut terus. Siapakah? Siapa nih namanya? Nanti muncul kan dia ya? Pandu Wicaksono. Pandu Wicaksono. Siapanya Rio nih. Siapanya Rio bener. Brothers Adek keberapa? lu. 100.000 saldo GoPay. Lanjut. Lanjut. Putar-putar berhadiah. Apaan sih? Kayak kuis apaan sih lu? Saya pikir kuis sahur. Norak ya. Wow. Nadia Amanda Shifa Aziza. Mantap. Selamat. Keren. Untuk ke-6 peserta yang mendapatkan tadi audio teknika dan juga saldo GoPay 100.000. Betul. Jangan lupa ya pajaknya ditanggung oleh siapa? Nggak ada Oh, nggak pajaknya. Lu mau nanggung nggak? Iya Enggak dong. dong. Bantu-bantu lah. 100.000 yang dipotong bermain. pajak habis dong, Pak. Saldo GoPay lagi. Iya, Pak. Sekarang kita masuk ke review 10 besar PR nih. Ini yang bakal nanti juara satunya sama lu, Za. Iya. Mau nggak ini? Ada 80 orang yang ikutan. Terima Mau. kasih sekali lagi buat yang udah ikutan dan udah sempat ngetek-ngetek gue katanya, "Buka, semoga aku jadi pemenang ya." Kasih banget karena gue lagi-lagi merasa terhormat menjadikan juara satu ini bisa berkolaborasi dengan diri saya sendiri. Nah, iya benar. Keren. Betul. Karena pesertanya ini pas kita nilai kemarin, Za, bener-bener dari seluruh kalangan gitu. Dari yang ada anak SMA, SMP apa SMA. Maksudnya Axel. SMP. SMP, SMA. Ada dosen juga. Ada dosen. Oh, Sumpah ada dosen. Suaranya enak lagi dosennya. Bener. Terus ada banyak nih pokoknya ya. Bingung kan, Yang ada mungkin saya 80 tidak orang. bisa sebutkan Iya. satu persatu. Nah, ini dia 10 besarnya nih. 10 besar Dari ini 80 ya. besar itu. Ini dia. ya. Oke, lihat ya. Saya Aidil Wicaksono. Profesi saya sebagai seorang dosen yang seneng banget karena adanya pandemi. Eits, tar dulu. Kenapa saya seneng? Mendadak itu bisa ngasih kekuatan Pak buat kita Pak. Iyalah. Kan ada tuh the power of kepepet. Yes, bener. Bener gak? Bener Serba banget. mendadak. Itu gua banget. Dan dia bilang, bukannya dia juga nggak mau ngebantuin, tapi kata dia karena ini podcast gue, jadi konser online ini adalah lo bisa dari kamar lo, nggak bisa gerak kemana-mana, bisa sambil nyenduh Indomie goreng yang baunya, aduhai. Nonton cuma buat olahraga, jadi terinspirasi untuk punya badan yang bagus juga. Ayo, semangat lagi. Tapi aku nggak mikirin sih. Sebenarnya aku nggak terlalu asing dengan cara ini gitu, karena sebelum-sebelumnya aku juga suka nge-GoFoodin makanan buat mantan sih. Oke, ini bucin. Gue kan mantan cuma satu, Pak. Tapi gue tuh apa ya? Gue tuh tinggal makan Indomie mie goreng rendang untuk inget sama dia karena dia orang Padang. Sampurasun Sadayana, selamat datang dalam pernikahan Nikati dan Fasin tanggal 20 Oktober 2020. Kan, mulai lagi dah ngehalunya. Ada juga yang lucu, banyak yang nongkrong-nongkrong juga gitu. Dan pastinya menikmati Indomie.
Indomie, bener banget. Aku nonton tuh waktu dikejar polisi ya kan. Lu lemas banget dah. Lu disinfektan gue dulu deh. Kagak lu mau cari makan dulu nggak keluar? Sebelum gue disinfektan gitu. Duh, capek. Pandemi gini juga. Takut ya? Di rumah aja lah. Takut ya. Udah, gue sebenarnya gini Mes. Gue gak enak ngomong sama lu sih. Apaan tuh? Itu dia. Gimana aja menurut lu tadi dari 10 peserta Siapapun tadi? di antara Anda yang terkenal, Anda pasti akan langsung diajak collab bersama Magna Talks. Wow, keren. Jadi kalau Anda punya cerita-cerita Alah. unik atau emang satu persona yang banyak banget digandrungi oleh manusia, siap-siap ada, hey, so I'm Yes from Magna Talks and I want to collaborate with you and your awesome podcast. So cool. Sempet-sempetnya. Mau gue bacain DM lu pertama kali ngajak gue podcast waktu itu kayak gimana? Pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris, gaya banget. Gue sampai kayak, siapa ini orang? Pas gue lihat, oh iya juga sih, kelihatan nih kayak orang-orang Kemang. Pas ketemu, Kemanggisan. Aduh, yes. Jadi itu tadi 10 besar, 10 nilai tertinggi ya di antara teman-teman yang sudah mengumpulkan PR-PR yang minggu lalu udah kita umumkan. Gitu. Terus siapa yang menjadi best of 3 dari ke-10 orang itu? Best of 3, 3 terbaik. Iya. Wow. Siapa? Semua tumbuh jadi satu. Wow. Hayalan. Ada dari Oce Hanisa, dari Anissa Diah Tovani, ada di kamar nomor 20 dari M. Pram Hestian Anindito dan juga Zeren, bukan manusia biasa podcast. Oke, ini siap-siap ya. Aduh, kita berpegangan tangan kayak mau apa musik. namanya? Sorry. Sorry. Iya. Social distancing. Oh, social distancing. Oh iya, maaf ya. Oke. Kalau aku sih nebak yang di frame paling kanan tuh. Paling kanan. Oh, bukan itu gua. Bukan dong. Bagus ya, kelihatan ciri-ciri penghuni surga. Iya benar. Di mana sudah ada 2 yang katanya menjadi center Anda nantinya. Benar. Biasa cerita-cerita mitos saya waktu di sekolah zaman dulu katanya begitu. Ya malah enggak sih itu ya. Langsung ya, yang juara ketiga dalam kompetisi podcast Ayo Semangat Lagi. Inilah dia. Juara ketiganya. Indonesia memilih. Selamat kepada Nungguin ya. Podcast Oce Hanisa. Hanisa Diah Tovani. Menjadi juara ketiga mendapatkan 1 juta rupiah. Persembahan dari Indomie. Seleraku. Keren. Indomie. Seleraku. Kemana sih nada lu semua? Tadi di awal Indomie seleraku. Bukan murid Elvas. Nah, menurut gue sih Indomie karena untuk semua orang yang ada di dunia, semua orang juga harusnya bisa menyanyikannya. Oh iya. Gitu. Berarti ini kesalahan pada diri sendiri ya? Exactly. Oke, baik ya. Nah, sekarang langsung ya. Spek gitu ya, terasa ya. Langsung kita umumkan siapakah yang menjadi juara pertama dan berhak kolaborasi dengan Reza Candika. Jadi ya, buat teman-teman yang selama ini hanya berkhayal bisa collab sama Reza Candika, ini udah nggak berkhayal lagi nih ya. Ini benar-benar terjadi dalam hidup kalian. Kayak ngomongin saya gue juga bukan kayak presiden gitu loh, ngerti? Penasaran kan lu ya siapa yang juara 1 ya? Antara berarti di kamar nomor 20 dengan bukan manusia biasa podcast. Yes. Siapakah yang menjadi juara pertamanya? Siapa ya? Oke. Inilah dia juara pertamanya. Selamat kepada podcast. Kalian mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah dan kolaborasi dengan Reza Candika. Dan selamat juga buat podcast bukan manusia biasa podcast yang mendapatkan menjadi juara kedua. Hadiah 2 juta rupiah. Nah, jadi si podcast di kamar nomor 20 sesuai janji kita sebelumnya, teman-teman bertiga ini akan kolaborasi bersama Reza tiga-tiganya. Oh, yang tadi nomor yang juara 1, tiga-tiganya akan kolaborasi. Kan tiga orang kan? Iya. Oh, maksudnya juara 1 ada 3. Iya. Iya benar. 3 orang. Kayaknya itu laki-laki semua. Bukan yang tengah namanya. Ada nggak orangnya? Ada. Ada ya? Ada. 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 Coba kita Ada pengen dia ya. Kita ngobrol dulu ya. Iya.
Halo. Halo. Di kamar nomor 20. Waduh, keren jaketnya Erigo. Gue suka kumisnya. Sorry. Kak, sorry, teman lo tadi namanya Kamil bukan? Kamil, iya bener, Kamil. Siapa lagi? Siapa itu lagi? Anaknya almarhum Elva Sesioria. Wow. Iya. Collab. Sebuah jalinan kasih. Hah? Wow, hello. Yuk, piano mana yuk? Yuk, Kanunu. Treng. Lah? Wow. Wah. Yuk, pandu dong. Pacarnya pandu dong. Bingung kan lo? Soalnya jalinan kasih kan. Iya. Kita agak speechless juga. Iya bener. Ini bukan ada rekayasa ya sebelumnya. Kok kayak gue pernah tahu. Wow. Iya. Nggak, Reza, lo tahu dari mana sih, Za? Kok informasi Reza tuh suka unik deh, gitu ya kan? Tiba-tiba tahu Kamil itu Anaknya almarhum. Kan saya dulu Elva Sesioria. Oh, Saya dulu Elva. Bener. Gimana sih? Oh. Bener tuh, dia aja tahu. Apa Gua katanya? itu kompetisi ke Cina, gaya banget gak gue? Mulai di situ awalnya sama Kamil. Wow. Kiko. Bingung kan? Susah. Harusnya ada nada-nada motivasional. Iya, mau nyambungin kemana kan? Yuk, dibawa yuk. Bawa cari. Sampai akhirnya menjadi nominasi AMI Awards. Wow. Lagi di-mention oleh Indonesia. Selet aku. Oke bro, besok atau nanti ya berarti ya. Dan Besok Yungki kita hubungin Diana. sama tim Kaskus Peter buat Pan. nanti kolaborasi sama Reza di tanggal 27 Oktober ya. Ya. Oke? 27 nanti kita ketemu di studio Kaskus Podcast. Oke. Iya. Satu pertanyaan. Oke. Yes, boleh. Dipanggilnya siapa bang? Gue Dito. Dito. Ikhlas nggak kolaborasi dengan saya? Parah. Wah. Gokil. Apa tuh gini-gini tuh ngapain ya dia? Nggak tahu. Dibikin kita suku Wakanda Bro, kali. bro. Oh, bro. Hey bro. Wakanda forever. Gila. Terima kasih ya Kaskus dan Indomie. Iya ya. Ini tiba-tiba menjadi Sebuah jalinan kasih iya, ya. lepas Kasih. rindu. Walaupun dulu jeda umur kan soalnya rada panjang nih gue ngambil. Jadi emang bukan yang kayak, hei gitu. Tapi kayak, makanya tadi mukanya kan gue bilang, soalnya kayak pernah tahu nih. Iya, Gitu. oke. Nah, penasaran kan teman-teman semua? Gitu dong dari tadi. Mau mendengarkan sebuah kolaborasi antara podcast di kamar nomor 20 bersama Deca Dika, karena memang sebelumnya mereka ternyata sudah ada jalinan kasih sama-sama kompetisi musik di Cina kan. Kita tunggu dari tadi tuh Tunggu penasaran ya. kayak gimana kolaborasinya. Iya. Akhirnya kan keluar kan. Betul juga saudara Keren Aga. Ya. Terima kasih, selamat buat ketiga pemenang. Nanti hadiah akan diberikan Udah diumumkan. sama tim Kaskus. Ya benar, salah lagi. Biasa Yuk, semangat nih. lagi yuk, semangat lagi yuk. Yuk. Hari Kamis malam udah malam nih kan kayak mau ngapain gitu malam malam Jumat. Panjang-panjangin obrolan aja. Iya. Kerjaan kan. Thank you. Oke, sekali lagi. terima kasih bro. Sampai ketemu lagi Selamat. Dito. Selamat, Terima kasih, Dito. Dito. Thank you. Ayo udah ngomong dong Bapak. Gue juga bingung nih. Iya. Iya, enggak apa-apa. Yes, bebannya. ngomong dong Yes. Ini empat-empatnya MC kagak ada yang berbakat ternyata ya. Ada 4 biji loh di sini loh. Loh, lagi-lagi kan ini acaranya raja-raja ini. Masa mau kita pandu, iya kan? Yuk kita beku aja Iya. Yes. Yuk. Udah nggak ada ini nih gimmick mie kan. Iya, Kalau ada iya, ini bisa iya, makan. iya. Iya. Bisa produk nih kita nih. Jadi katanya nih di keycardnya udah harus terima kasih nih. Oh, terima kasih. Iya. Oh, iya. Closing statement. Oke. Iya. Pertama ya, dari Yas Lawrence dulu. Closing statement. Karena hari ini final day, kita belum tahu ketemu kapan lagi sama Yas Lawrence ya. Silakan Yas, apa yang mau disampaikan? Terima kasih sudah mengundang gue yang keempat kalinya kalau termasuk yang offline dulu ya. Oh iya, 4 kali. Yang datang ke Kaskus. Iya kan? Iya. Semoga kita bisa melihat episode atau program selanjutnya dengan MC yang lebih handal. Gitu sih. Ya. Oh, dia mati-matiin rezeki lu berdua. Iya. Saran Ya, gue sih semua- unfriend menurut gue. semuanya ya. Iya, Padahal saran kan gue Iyas- unfriend. Padahal kan Iyas rekomendasi dari kita juga. Padahal iya. kita kayak memperjuangkan, Yas lagi bagus loh. Iya. Nah, Inspirasional. tapi emang ngobrolin seputar Yes gitu. Oh, Ini gitu. Gue juga udah rekomendasi Ah. kan.
Tapi kita cuma dijadiin alat sama dia. Backfire ternyata buat kita, bumerang. Iya. Oh. Contohnya waktu itu dia mau interview Nino. Kenalin dong sama Nino. Kan gue bilang, ketemuan dong gitu. Nggak bisa gue. Tapi boleh nggak kenalin gue sama Nino buat Magna Talks? Oh, tools. Cuman tools. Iya, terima kasih lo ya. Terima kasih ya. Oke, terima berarti kasih. lagi-lagi bukan karir gue yang diinjek-injek, tapi personality gue diinjek-injek sama Reza Candika. Oke. Makasih ya. Gue udah habis kata-kata untuk motivasi, kayaknya semangat aja guys. Ya, standar sih gue. Ya udah, karena giliran Reza Candika. Gilirannya hostnya diganti, padahal akhir bulan nanti kita kayaknya mau ada kelas lagi ya Beb ya. Iya. Wah, sorry ini ya. Yes, hapus. Iya. Iya dihapus aja. Thank you. Next aja. Iya, udah next. Iya. Oke. Thank sip. you. Thank you ya Mbak HRD, thank you. Iya. HRD langsung. Kita nggak pakai HRD. Enak-enakan kontrak IAS kan? Oh iya. HRD kan? Oke, dari IAS ya. Oke, sekarang Candika ya. Iya. Ayo semangat lagi. Repeat, kalau yang ini repeat. Iya. Lagi ya. Ayo semangat lagi. Akhir Kalau bulan. lu merasa gila gue bukan jadi pemenangnya lagi. Hey, ini bukan seputar tentang menang atau enggak. Ini seputar gimana lu akhirnya bisa membuktikan bahwa hey, ternyata aku juga bisa ya buat podcast dan siapapun bisa buat podcast gitu. Oke, jadi siapapun bisa karena ayo semangat lagi. Yes, jadi makanya Bener. bukan berarti Anda gagal ketika Anda kalah. Betul. Justru ini bisa menjadikan pengalaman untuk Anda semua yang udah ikutan. Kan ada 80 kan katanya. Nggak bisa masuk ke top 10 nggak masalah. Karena yang selalu gue bilang, angka nggak cuma satu. Betul. Ada 2, ada 3, dan lo bisa jadi apapun itu asal nggak menyakiti hati orang lain aja sih. Benar. Bener banget. Semangat lagi bikin podcastnya, jangan berhenti ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton kita dari tadi. Keren loh, ngebela-belain waktu hari. Nggak bisa sapa-sapa Pak. Kenapa? Lagi nonton nggak bisa sapa-sapa. Nanti abis ini kita sapa-sapa Abis ini ya. kita sapa, Iya. Ini kebuka semua kamera ya. Oh gitu, oke. Oke, sekali lagi terima kasih buat Iyas Lawrence yang telah mengikuti rangkaian acara kelas podcast ya dari bulan lalu. Terima bahkan kasih. dari tahun lalu ya. ya. Sampai hari ini terima kasih ya Iyas ya. Oke, selanjutnya terima kasih juga Reza Candika. Iya. Sudah menemani dan meramaikan acara malam hari ini. Ya. Ini bisa dijadiin jalinan kasih. Iya, keren banget. Iyas sama juga Kamil Iya, gitu kan. iya. Jaya. Terima kasih juga buat official sertifikat partner kita Certified. Dan juga terima kasih untuk radio partner, ada Radio Beli Luhur, ada Mustopo Radio, ada M Radio UMJ, ada UMM FM, B Voice Radio, Unas Radio, Radio Mercu Buana, Frost FM, 24 Station, Fiesta Radio, Radio UMN, Ikom FM, Klub Ufon Radio Jakarta. Terima kasih juga kepada podcast partner kita, ada podcast CSD, podcast FWB, Bunda-Bunda Relax Podcast, podcast Oposisi, podcast Hidran, dan tentunya terima kasih kepada sponsor kita Indomie. Dan terima kasih buat teman-teman seluruh partisipan yang 1.900 hari ini yang daftar. Betul. 1.900 di kelas hari ini. Nggak ada kan webinar sebanyak itu. Wow, gokil ya. 1.900 orang yang mau menyaksikan Iyas Lawrence dan Reza Candika dan juga Tara Budiman hari ini. Luar biasa. Teman-teman terima kasih ya yang sudah mengikuti rangkaian kita dari minggu lalu. Saksikan lagi juga, ya, karena ya mungkin dalam waktu dekat doakan saja kita bisa mengadakan lagi event-event kelas podcast lagi. Amin. Karena Kaskus Podcast nggak bosan-bosannya ngadain tempat teman-teman untuk mencari ilmu gitu, karena kita juga mau menjadi jembatan bagi kreator bertemu teman-teman yang pengen ngobrol langsung nih gitu, ya kan? Iya, betul banget. Oh, iya doang ya. Gue mau nanya gimana cara menghadapi partner yang kita udah kayak di sini kering banget, dia kayak iya gitu. Lawan lagi. Oh. Diem lagi aja ya. Iya. Menurut aku sih tunggu-tungguan aja. Oh iya. Tunggu-tungguan aja. Yuk. Tunggu-tungguan sampai kapan gitu ya? Wow, sampai kapan? Sampai kapan? Kapan hidupku harus begini. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sekali lagi buat Reza Candika telah masuk nominasi AMI Awards. Takut banget sih. Iyas Lawrence, terima kasih sampai bertemu semua teman-teman. Maafin ya kalau kita ada salah-salah kata. Terima Buat kasih. yang menonton lagi akan hadir di Kaskus TV. Gua ABCD pamit. Gua Aga Gonzaga pamit. Reza Candika pamit. Sampai jumpa ketemu di Iyas kelas Lawrence podcast pamit. berikutnya. Mantap, sampai jumpa. Dadah teman-teman, terima kasih semuanya. Bye. Indomie Hype Abi.
Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita goceng. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng.